Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kembali lagi dengan saya. Di kesempatan kali ini saya akan mencoba membahas tentang pengertian daripada command from atau disingkat CMD ya. Nah, command from atau DOS from adalah sebuah command line atau baris perintah pada sebuah OS atau operating system berbasis GUI untuk mengeksekusi file dengan cara menuliskan perintah pada jendela CMD. Nah, kita akan coba nanti membuka command from-nya ya. Nanti ada dua cara yang akan kita lakukan. Nah, CMD atau singkatannya itu command from ini adalah sistem operasi berbasis baris perintah, karena sebenarnya command from atau DOS from ini pada awalnya digunakan sebagai sistem operasi, akan tetapi setelah DOS mulai banyak ditinggalkan, maka sekarang DOS tetap diintegrasikan oleh Microsoft pada Windows. Nah, lebih kita kenal dengan masa atau dengan nama MS-DOS atau command from ya, atau singkatannya itu CMD. Nah, untuk membuka command from ini yang tadi kita bahas ya, itu ada dua cara. Yang pertama yaitu kita klik start, pointernya kita tunjukkan dengan klik start. Sini ada tulisannya start, klik start, lalu kita ketik run di keyboard, lalu enter. Nah, jika tidak atau belum ada tulisan CMD di sini, maka kita ketikkan CMD. Kita ketik CMD, lalu kita klik OK di sini ya. Nah, akan otomatis muncul jendela command from atau ya ini ya. Nah, baik, itu adalah cara pertama. Nah, untuk cara kedua bagaimana sih? Nah, cara kedua ini sangatlah gampang, tidak perlu ribet-ribet. Kita klik start, terus kita ketikkan run dan sebagainya. Nah, cara kedua itu kita tinggal klik logo Windows yang ada di keyboard, lalu kita barengi dengan klik huruf R, misalnya kayak gini. Kita klik Windows lalu huruf R dibarengi Windows R. Nah, akan otomatis akan muncul pencarian CMD di run tersebut ya. Nah, jika belum ada kata daripada CMD, kita ketikkan saja ya. Jika sudah ada seperti ini, maka kita tinggal klik enter di keyboard. Nah, maka akan otomatis muncul jendela command from ini itu sendiri ya. Nah, command from ini sangat berguna dalam penggunaan sebagai aplikasi tambahan dengan otoritas yang lebih banyak dan kompleks dibanding dengan sistem operasi berbasis GUI atau graphic user interface ya. Nah, dengan DOS from kita bisa melihat directory dan file yang beratribut hidden. Hidden itu tidak terlihat ya oleh kita. Nah, dengan cepat dan juga bisa menganalisa dengan intens terhadap gejala-gejala yang ditimbulkan oleh virus. Nah, bisa mendelete dan menghentikan dengan paksa file running yang merugikan di komputer atau virus. Nah, misalkan kita mencoba untuk memasukkan flash disk. Nah, biasanya kalau flash disk umum itu misalkan bekas dari komputer lain, biasanya ada virusnya. Nah, ketika kita masukkan di komputer kita lalu terdetek ada virus, maka kita bisa menghentikan dengan paksa running itu menjalankan. Ketika sudah jalan, masuk file yang akan muncul di komputer kita terdetek virus, maka kita bisa menghentikan secara paksa di command from ini ya. Nah, lebih jauh kita bisa membersihkan virus
di komputer di saat sistem operasi graphic user interface atau GUI sudah tidak memungkinkan lagi digunakan. Nah, seperti itu ya. Nah, fungsi daripada command from ini atau CMD merupakan suatu perintah DOS yang ada pada sistem operasi Windows. Nah, penggunaannya ditunjukkan agar user lebih mudah dalam mengeksplorasi Windows secara online ataupun offline ya. Nah, di sisi lain aplikasi ini dapat juga disalahgunakan, misalnya seorang cracker yang ingin menjalankan misi-misinya dengan berbekal command from atau CMD ya. Nah, command from bisa kamu manfaatkan atau kita manfaatkan untuk troubleshooting Windows, menjalankan tool yang tidak tersedia secara GUI atau graphic user interface, mengeksekusi berbagai perintah teknis, hingga melakukan beberapa hal keren yang segera kita bahas ini ya. Nanti kita akan coba kegunaan atau bagaimana menggunakan command prompt ini. Misalkan kita ingin menimbulkan data, file dan sebagainya, kita akan coba ya. Baik. Nah, itu adalah pengertian daripada fungsi CMD. Nah, coba kita misalkan tadi ya kita menyinggung bagaimana kegunaannya. Nah, misalkan kita ingin mengetahui tanggal berapa sih sekarang, misalkan si tanggal tidak muncul di text bar kita. Nah, kita bisa memunculkannya di command from ini. Misal kita klik date itu tanggal ya, bahasa Indonesianya atau translate-nya ya. Ini kalau di komputer kita harus menggunakan bahasa Inggris. Kita ketik date, setelah kita ketik kita klik enter, maka akan otomatis dia muncul tanggal ya. Sekarang bulan 10 tanggal 20. Nah, ini tanggal dan bulan itu kebalik kalau di komputer ya. Kita bisa setting ulang, bisa misalkan tanggal dulu baru bulan ya. Nanti penyetingannya itu ada di BIOS ya. Nah, oke, atau di menu ada di komputer kita ya, di operating systemnya. Bisa atau tidak mengubahnya di command prompt, bisa, tentu saja bisa ya. Oke, ini bulan 10 tanggal 20 2021 ya di command prompt. Coba kita lihat ya di sini apakah sama atau tidak di text bar. Nah, betul ya, bulan 10 itu Oktober tanggal 20 2021. Itu Wednesday atau hari Rabu bahasa Indonesianya. Oke, kita coba perintah yang lainnya, itu misalkan kita ingin mengetahui jam berapa sekarang. Ketik time lalu enter. Nah, maka akan muncul the current time is jam berapa ini? Jam 1 ya. Oh iya, ini 01 ini seharusnya. 01 lewat 29 menit 38 detik ya. Ini angka satunya nggak muncul ini, kenapa ya? Oh, bukan jam 1 tapi jam 00 atau jam 12, masih jam 12 ya. Betul, 29 udah masuk ke 30 ya. Kalau misalkan kita ingin rubah, kita bisa ketikkan lagi time. Nah, karena tadi sudah, maka tidak akan muncul lagi time. Nah, karena di sini tidak ada. Nah, seperti ini baru bisa time perintahnya. Nah, munculnya jam 12 lewat 30, betul ya, 30. Oke, coba kita akan mengetahui IP daripada komputer kita. Misalkan komputer kita sudah terhubung dengan internetnya atau Ethernet dari kabel UTV ya. Kita ingin mengetahui IP addressnya, IP address daripada si router tersebut. Nah, kita ketikkan saja IP config. Oke, IP config seperti ini. Jika sudah, kita
klik enter, akan otomatis IP internet akan muncul di Ethernet adapter Ethernet ini atau di kabel UTV ya. Oke, ini ada auto config-nya 169 ya dan sebagainya. Nah, kalau misalkan dari router itu sendiri dari pusatnya yaitu 182.172 ya, seperti itu, atau 162.192 bisa. Nah, tergantung daripada router kalian atau internet kalian. Baik, misalkan kita ingin memvariasi warna daripada tulisan di command prompt ini. Nah, di command prompt ini kita bisa rubah warnanya. Misalkan kita ingin merubah warnanya menjadi biru. Kalau biru itu coba kita B ya, blue. Nah, maka akan menjadi seperti ini, biru terang ya. Kalau misalkan biru yang biru gelap itu seperti apa sih? Coba akan kita cari ya. G bisa. Oh, jadi karena perintahnya salah, perintahnya tidak ada di command prompt, maka akan terjadi error ya di sini. Nah, tidak ada. Jadi the color set error level. Nah, warna-warna atau perintah warna yang ada di command prompt itu dia memberikan informasi. Nah, ini adalah informasinya. Jika ingin merubah jadi biru, maka kita ketik 1 sama dengan blue, 0 sama dengan black atau hitam, 2 sama dengan green itu hijau dan sebagainya ya. Coba kita ingin merubahnya menjadi biru gelap, itu 1 ntar. Nah, jadi biru gelap ya. Nah, jika terlalu gelap lalu teman-teman ingin merubahnya dengan biru terang, maka kita perintahkan ketik color, lalu di sini ada light blue ya, 9. Nah, ini ya, agak terang sedikit seperti ini ya. Oke, mungkin itu saja teman-teman pembahasan kita mengenai command prompt atau CMD ini. Semoga bermanfaat dan semoga teman-teman paham dan bisa mempelajarinya di rumah masing-masing, di komputernya masing-masing. Terima kasih, mungkin itu saja. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon.